Halo teman-teman Office UI, saya Yulia Nurliani Lukito. Kali ini akan berbagi tentang arsitektur dan heritage. Di situ ada perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Kita tahu bahwa ada bangunan-bangunan bersejarah di kota kita dan kita akan sangat senang kalau kita bisa melihat bangunan itu utuh, indah, dan bahkan bisa foto-foto. Bangunan bersejarah di kota seharusnya menjadi urban heritage yang perlu dilestarikan karena terkait dengan identitas dan mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat. Antara lain tadi, kita bisa menjadi bagian dari kelompok yang berkumpul di situ atau juga menjadi pusat untuk turis. Heritage adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai penting dan bisa diwariskan untuk generasi berikutnya. Heritage ini merupakan bagian dari instrumen yang dikembangkan oleh UNESCO untuk mempertahankan dan menjaga keberadaan budaya-budaya di dunia. Kekayaan heritage ini menjadi bagian dari suatu bangsa. Karenanya, bangsa Indonesia yang terkenal dengan budaya yang sangat banyak dan beragam seharusnya bisa bangga dan tetap melestarikan kebudayaannya. Kemudian, pemahaman tentang heritage ini akan membantu untuk mempromosikan perbedaan-perbedaan antar budaya dan mempromosikan dialog serta menjaga keberagaman. Warisan budaya ini tidak hanya berupa kebendaan, tapi ada juga yang berupa tidak benda atau disebut intangible heritage. Jadi di sini ada yang teraga dan tidak teraga. Contohnya untuk yang teraga adalah kita bisa melihat monumen, bangunan yang sangat indah dan kemudian juga bangunan yang kemudian juga akan mengingatkan kita akan sejarah dan pentingnya suatu hal untuk kehidupan masyarakat. Sedangkan untuk yang tidak teraga, kita tahu bahwa Indonesia kaya akan kebudayaan lisan. Bagaimana cara membangun antara satu rumah di sebuah desa, kemudian diwariskan ke generasi berikutnya melalui lisan. Jadi yang harus dilestarikan adalah keduanya, warisan budaya yang kemudian teraga ataupun tidak teraga. Kemudian bangunan ini ada yang berupa warisan alam seperti misalnya pantai yang indah atau keberagaman flora fauna, dan ada juga yang berupa benda. Dan disinilah jika kita ingin melestarikan maka kita harus membuat batasan seperti apa yang bisa dilestarikan. Secara umum, cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan yang perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting dan sejarah atau juga bagi ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan budaya tapi melalui proses penetapan. Jenis-jenis cagar budaya ini bisa beragam-ragam, mulai dari benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya. Yang dimaksud dengan kawasan adalah jika ada beberapa bangunan misalnya atau beberapa situs yang berada berdekatan dan ini bisa dijadikan sebagai kawasan cagar budaya. Dalam menilai dan memahami arti pentingnya cagar budaya, kita perlu mengetahui signifikansinya. Ada signifikansi historis, yaitu bagaimana misalnya sebuah bangunan mempunyai sifat yang terkait dengan usia, dengan zaman, sejarah, orang atau peristiwa. Jika kita misalnya melihat Monas, kita akan ingat bahwa bangunan itu menjadi saksi, monumen itu menjadi saksi akan perkembangan kota Jakarta dan pembangunan di Indonesia. Kemudian ada signifikansi sosial yang merujuk pada nilai sosial, spiritual, dan komunitas seperti peran penting dalam masyarakat. Jika kita ingat bahwa pasar misalnya mempunyai signifikansi sosial yang tinggi, di situ bukan hanya tempat berjual beli tapi juga tempat bertemu untuk masyarakat berinteraksi. Jadi bangunan pasar bisa saja memiliki signifikansi sosial yang sangat tinggi. Kemudian ada signifikansi estetika yang mengacu pada keindahan, misalnya untuk arsitektur bergaya tertentu yang mengangkat arsitektur vernakular atau mungkin mengandung inovasi. Kemudian ada signifikansi ilmiah yang mengacu pada temuan ilmiah yang mungkin dihasilkan dari pemahaman akan situs, misalnya situs arkeologi. Kita jadi tahu mungkin pusat kerajaan Majapahit dan bagaimana kehidupan di era itu. Dalam pelestarian cagar budaya terdapat beberapa tujuan. Yang pertama adalah melestarikan warisan budaya bangsa dan tentu saja jadi umat manusia.
Meningkatkan harkat martabat bangsa juga menjadi tujuan pelestarian. Bagaimana bangsa Indonesia akan terlihat mampu menjaga nilai-nilai dan warisan budayanya, dan di sini juga akan memperkuat kepribadian bangsa. Kemudian juga tujuan pelestarian ini akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masyarakat jadi bisa memanfaatkan bangunan, kemudian bisa mendapatkan tambahan ruang publik, atau juga ada gerakan ekonomi karena tempat itu sekarang banyak dikunjungi oleh turis. Dan di sini juga ada upaya untuk melestarikan dan mempromosikan warisan budaya bangsa, bukan hanya kepada masyarakat lokal tapi juga internasional. Pelestarian cagar budaya terkait dengan citra diri, dan ini harus dipupuk dari awal melalui warisan budaya. Manfaat pelestarian ini secara lebih komunal bisa kita rasakan sebagai warga kota. Dengan pelestarian cagar budaya, maka kita bisa mendapat informasi banyak tentang kebudayaan di masa lalu. Kemudian juga pelestarian ini bisa membentuk cultural landscape yang indah yang menjadi potensi pengembangan ekonomi, turis, dan pendidikan untuk sebuah kota. Kemudian pelestarian ini juga bisa membentuk brand image atau ciri khas kota yang terdiri dari nilai identitas, fungsional, estetika, bahkan arsitektur. Di sini juga ada keberlanjutan memori, bagaimana sebuah bangsa atau mungkin sebuah masyarakat kota di skala yang lebih kecil itu bisa memiliki nilai yang terus kuat tertanam dalam masyarakatnya. Dalam penyelenggaraan pelestarian bangunan ada 3 hal sebenarnya. Ada bagian perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Untuk perlindungan, di situ ada pemeliharaan dan pemugaran. Yang kita hindari sebenarnya adalah pembongkaran, karena seberapa pun kondisinya suatu bangunan asal tidak membahayakan, kita upayakan terus untuk tetap berdiri. Dan untuk kriteria dan klasifikasi bangunan cagar budaya, itu terdapat beberapa bagian, yaitu pertama adalah bangunan harus berusia 50 tahun atau lebih dan mewakili sebuah gaya tertentu, yang tentu saja sudah lebih dari 50 tahun. Kemudian ada arti khusus bagi sejarahnya, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, ataupun kebudayaan, serta memiliki nilai budaya yang penting bagi penguatan kepribadian bangsa. Di sini kita bisa mengkategorikan atau mengklasifikasikan menjadi 3, yaitu A, B, dan C. Kalau A berarti tidak boleh ada pembongkaran dan tidak boleh mengubah bentuk asli bangunan. Jadi sebisa mungkin untuk dipertahankan. Sedang untuk kategori yang B itu masih memungkinkan mengubah tata letak, asal tidak mengubah struktur bangunan. Sedangkan untuk kategori yang C, kita harus mempertahankan bentuk fasad, jadi secara utuh masih terlihat sama dan di bagian dalamnya bisa diadaptasikan. Perlindungan cagar budaya ini sebenarnya merupakan upaya untuk mencegah dan menanggulangi. Karenanya perlu juga kerjasama dengan pemerintah, baik melalui jalur hukum, perlindungan hukum ya misalnya, melalui undang-undang, ataupun melalui penanganan fisik. Dan sebagai anggota masyarakat kita bisa aktif loh untuk pelestarian, misalnya dengan mengadukan atau dengan ikut menjaga. Di sini secara fisik memang kita bisa melalui pengamanan, penyelamatan, membuat zonasi, pemeliharaan, dan kemudian pemugaran. Dan di sini effortnya akan semakin besar, namun bisa berhasil jika ada kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Pengelolaan situs atau kawasan cagar budaya sekarang telah bergeser dari yang sebelumnya hanya berfokus pada perlindungan, sekarang lebih kepada pengembangan dan pemanfaatan. Hal ini dilakukan untuk bisa menjangkau publik secara lebih luas dan mendatangkan kesejahteraan untuk masyarakat. Jadi dalam pengembangan cagar budaya, bisa kita lakukan juga melalui revitalisasi dan adaptasi secara berkelanjutan, asal tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian. Untuk revitalisasi, di sini kita bisa tetap meningkatkan atau menumbuhkan nilai-nilai penting cagar budaya, tapi ada penyesuaian fungsi. Jadi tata letaknya, atau ditambahkan fungsi baru untuk kafe misalnya, atau untuk ruang kantor. Secara lebih dasar adalah disesuaikan dengan kebutuhan masa kini tanpa mengakibatkan kemerosotan dari nilai pentingnya.
Kemudian ada juga adaptasi dan alih fungsi atau disebut dengan adaptive reuse yang dilakukan dengan perubahan minimal. Jadi dengan revitalisasi atau adaptasi ini, cagar budaya bisa lebih dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan kelestariannya juga bisa berumur lebih panjang. Jika hanya dipelihara, maka takutnya keberlangsungan atau sustainabilitas bangunan itu hanya berumur pendek. Sedangkan yang kita mau adalah umur bangunan itu dan nilai-nilainya masih bisa terus diwariskan untuk beberapa generasi berikutnya. Terdapat beberapa contoh pelestarian dan pengembangan cagar budaya. Misalnya ada Bau Matoluo Dinia, sebuah desa adat yang sangat indah, yang di situ rumah-rumahnya masih peninggalan kebudayaan megalitikum. Di situ bukan hanya ada rumah yang asli, tapi juga struktur masyarakat terlihat dari pola desanya. Kemudian ada upacara-upacara yang masih dipegang kuat oleh masyarakat setempat. Kemudian ada juga Museum Bank Indonesia yang bisa kita temukan di daerah Jakarta Kota. Bangunan ini telah mengalami 3 kali renovasi di era kolonial dan beberapa kali renovasi di era setelah kemerdekaan. Awalnya bangunan ini adalah sebuah bank, jadi berfungsi sebagai kantor, dan sekarang sudah menjadi museum. Di sini kan ada fungsi baru, dan disinilah revitalisasi dan adaptasi masih terlihat, namun keutuhan bangunan yang dulunya disebut di Javasa Bank dan sekarang menjadi Museum Bank Indonesia masih tetap terlihat dengan baik. Satu lagi adalah The Colomadu di Karanganyar. Bangunan ini dulunya adalah pabrik gula loh. Di sini memang ada proses pembuatan gula, tapi ternyata bangunan yang besar dan tampaknya hanya kosong dan ada mesin-mesin sekarang bisa menjadi pusat wisata di daerah Karanganyar ya dan sekitarnya. Jika kita masuk ke dalamnya, di situ ada museum dan bahkan kita masih bisa belajar tentang proses pengolahan gula. Di sini juga ada bukti bahwa perusahaan yang dimiliki oleh Mangkunegara, oleh pengusaha lokal bisa bersaing dengan perusahaan dunia. Kemudian juga ada bangunan-bangunan lain seperti Gedung Filateli Post Blok dan bangunan mungkin yang kalau kita berjalan di kota kita akan merasa wah ini bangunan tua tapi sekarang ternyata mengundang sekali karena kita bisa berkumpul atau di situ ada restoran, kafe atau tempat meeting misalnya yang indah dan disinilah letak pemanfaatannya. Jadi kita harus berupaya terus melestarikan warisan, karena disinilah kita berarti juga mengambil bagian dari membangun bangsa. Sekian dari saya, sampai jumpa.